Selamat ulang tahun Rika. Kisah nyata kejadian mistis meninggalnya seorang gadis bernama Nanda Amelia Setiawati 2013. Hujan gerimis turun tipis membasahi kawasan Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta malam itu. Lampu-lampu kendaraan memanjang seperti garis kuning pucat di atas jalanan basah. Sementara angin malam membawa aroma tanah lembab bercampur bau dedaunan tua dari pepohonan besar yang tumbuh di sekitar bangunan kampus lama di kawasan Ambarukmo. Di tengah hiruk-pikuk Jogja sebagai kota pelajar yang nyaris tidak pernah benar-benar tidur, ada satu tempat yang justru terasa seperti terputus dari kehidupan. Sebuah bangunan tua bekas kampus STIPRM Yogyakarta berdiri sunyi di balik pagar kusam yang sebagian sudah berkarat. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya pecah dimakan usia, dan lorong-lorong panjang di dalamnya tampak gelap, bahkan saat siang hari. Warga sekitar sudah lama mengenal tempat itu sebagai bangunan yang menyimpan banyak cerita aneh. Beberapa pengendara ojek malam mengaku sering melihat bayangan perempuan berdiri di salah satu jendela lantai 2 saat hujan turun. Ada pula yang mendengar suara ponsel bergetar dari dalam gedung kosong, padahal tempat itu sudah lama tidak digunakan. Namun di antara semua kisah yang beredar, ada satu nama yang paling sering disebut dengan suara pelan, seolah orang-orang takut jika sosok itu benar-benar mendengar mereka. Nama itu adalah Nanda Amelia Setiawati. Tahun 2013, Nanda masih berusia 19 tahun. Ia dikenal sebagai mahasiswi pendiam yang jarang terlibat masalah. Gadis itu berasal dari keluarga sederhana di luar kota Yogyakarta dan tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil daerah Seturan bersama sahabatnya sejak SMA, Rika. Kehidupan mereka sebenarnya biasa saja, seperti mahasiswa pada umumnya. Bangun pagi, berangkat kuliah sambil mengeluh soal tugas, makan di warung murah pinggir jalan, lalu menghabiskan malam sambil bercanda saat menonton televisi kecil di kamar kontrakan mereka. Tetapi beberapa bulan terakhir, Rika mulai menyadari perubahan pada diri sahabatnya itu. Nanda yang biasanya ceria, perlahan menjadi sering melamun. Ia mulai mudah kaget saat ponselnya berbunyi. Kadang tengah malam, ia duduk sendirian di teras sambil menangis pelan sambil membaca pesan-pesan yang masuk tanpa henti ke telepon genggamnya. Awalnya Rika mengira itu hanya masalah hubungan biasa. Nanda memang sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang dikenalnya sejak beberapa bulan sebelumnya. Namun semakin lama, hubungan itu justru terlihat seperti sesuatu yang menakutkan. Pria tersebut dikenal sangat pencemburu dan mudah emosi. Ia sering menelpon berkali-kali jika pesan tidak segera dibalas. Kadang ia mengirim pesan panjang penuh ancaman hanya karena Nanda terlambat pulang kuliah. Rika beberapa kali mendengar mereka bertengkar lewat telepon sampai larut malam. Tetapi setiap ditanya, Nanda selalu menutupinya sambil tersenyum kecil dan berkata semuanya baik-baik saja. Padahal wajahnya semakin hari terlihat semakin lelah, seolah ia sedang menyimpan ketakutan yang tidak mampu ia ceritakan kepada siapapun. Malam itu hujan turun jauh lebih deras dibanding malam-malam sebelumnya. Jam di ruang kontrakan menunjukkan pukul 9 lewat ketika suara getaran ponsel Nanda terdengar berkali-kali di atas meja. Bunyi itu tidak berhenti selama beberapa menit, hingga membuat suasana kamar terasa tidak nyaman. Saat membuka pesan tersebut, wajah Nanda langsung berubah pucat. Tangannya gemetar kecil ketika membaca beberapa kalimat pendek yang terus masuk berturut-turut. "Aku tunggu malam ini. Datang sendiri. Kita selesaikan semuanya sekarang." Rika yang sedang memasak mie instan sempat melihat mata Nanda berkaca-kaca seperti menahan tangis. Ia mencoba melarang sahabatnya pergi karena cuaca buruk dan suasana malam terasa tidak enak. Namun Nanda yang saat itu hanya mengenakan jaket abu-abu lusuh kesayangannya, memasukkan ponsel ke dalam tas kecil, lalu berkata pelan dengan suara nyaris berbisik, "Aku cuma mau bicara sebentar, habis itu pulang." Kalimat itu menjadi ucapan terakhir yang didengar Rika dari sahabatnya. Malam semakin larut dan hujan semakin deras. Jalanan Jogja mulai sepi ketika jam mendekati tengah malam. Rika mulai merasa cemas karena telepon dan pesan yang ia kirim tidak pernah dijawab. Awalnya ponsel Nanda masih aktif, tetapi tidak diangkat. Hingga sekitar pukul 12:30 dini hari, nomor itu mendadak tidak bisa dihubungi sama sekali.
Rika mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir mungkin Nanda sedang menenangkan pikiran setelah bertengkar. Tetapi perasaan buruk terus menghantui kepalanya sepanjang malam. Menjelang subuh, kawasan sekitar kampus lama STIPRM mendadak ramai oleh suara kendaraan polisi dan warga yang berkerumun. Seorang penjaga bangunan yang sedang ronda malam mengaku mencium bau anyir dari lantai 2 gedung utama. Saat ia naik menggunakan senter kecil, ia menemukan tubuh seorang perempuan tergeletak di lorong bekas ruang kelas dengan kondisi mengenaskan. Jaket abu-abu yang dikenakannya basah oleh air hujan yang menetes dari atap bocor. Di samping tubuhnya, terdapat sebuah ponsel dengan layar retak yang masih menyala redup dalam gelap. Hujan malam membuat lorong itu terasa semakin dingin dan menyeramkan, sementara suara tetesan air menggema panjang di sepanjang bangunan kosong tersebut. Pagi itu nama Nanda langsung menyebar ke seluruh kawasan sekitar kampus. Polisi memasang garis kuning di lokasi, warga berdatangan sambil berbisik-bisik ketakutan, dan mahasiswa yang pernah mengenal gedung itu mulai membicarakan berbagai kemungkinan. Ada yang mengatakan Nanda dibunuh setelah dijebak lewat pesan singkat. Ada pula yang percaya ia sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya ditemukan meninggal di sudut lorong lantai 2. Namun, seperti banyak cerita tragis lain yang perlahan tenggelam dimakan waktu, kasus tersebut tidak pernah benar-benar menemukan kejelasan yang memuaskan masyarakat. Yang tersisa hanyalah rumor, bisikan, dan ketakutan yang terus hidup dari mulut ke mulut. Sejak malam kematian Nanda, cerita-cerita aneh mulai bermunculan di sekitar bangunan kampus lama itu. Seorang tukang parkir malam mengaku pernah melihat perempuan berjaket abu-abu duduk sendirian di tangga lantai 2 sambil menunduk menatap layar ponsel yang menyala. Saat dipanggil, sosok itu perlahan berdiri, lalu berjalan masuk ke lorong gelap sebelum menghilang begitu saja. Beberapa orang yang nekat masuk diam-diam ke gedung kosong untuk membuat video uji nyali juga mengaku mendengar suara getaran telepon dari dalam ruang kelas kosong, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Yang paling membuat bulu kudut berdiri adalah suara perempuan menangis pelan yang sering terdengar ketika hujan turun larut malam. Suara itu konon berasal dari lantai tempat tubuh Nanda ditemukan. Tetapi kejadian paling menggemparkan baru terjadi 2 tahun kemudian. Tahun 2015, Rika mencoba menjalani hidup normal setelah perlahan bangkit dari trauma kehilangan sahabatnya. Malam itu ia mengadakan acara ulang tahun sederhana di rumah kontrakan barunya di daerah Babarsari. Hanya beberapa teman dekat yang hadir. Mereka makan bersama, tertawa kecil, dan berusaha melupakan kenangan buruk yang pernah menghancurkan hidup mereka. Namun sekitar pukul 10 malam, ketika hujan mulai turun di luar rumah, suasana mendadak berubah menjadi sangat aneh. Salah satu teman Rika yang sedang mengambil minuman di dekat dapur, tiba-tiba diam sambil memandang ke arah lorong belakang rumah. Wajahnya langsung pucat, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Semua orang ikut menoleh, dan di ujung lorong yang remang-remang itu berdiri seorang perempuan dengan jaket abu-abu lusuh dan rambut sedikit basah seperti habis kehujanan. Sosok itu berdiri diam beberapa detik sambil menatap ke arah ruang tamu. Tidak ada yang langsung berbicara. Suasana rumah mendadak sunyi total. Sampai akhirnya perempuan itu tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara pelan yang sangat dikenal Rika. "Selamat ulang tahun ya, Rika." Tubuh Rika langsung terasa dingin seketika. Suara itu adalah suara Nanda. Beberapa orang langsung berdiri panik. Ada yang mundur ketakutan, ada pula yang mencoba memastikan apa yang mereka lihat benar-benar nyata. Namun, sebelum siapapun sempat mendekat, sosok perempuan itu perlahan berjalan menuju dapur belakang yang gelap. Ketika mereka mengejarnya beberapa detik kemudian, lorong itu sudah kosong. Pintu belakang masih terkunci dari dalam, tidak ada jejak kaki basah, tidak ada suara langkah, tidak ada siapa-siapa. Salah satu tamu bahkan menangis histeris malam itu karena yakin wajah perempuan tadi benar-benar Nanda. Hanya saja kulitnya terlihat jauh lebih pucat dan matanya sembab seperti seseorang yang habis menangis sangat lama. Yang membuat semua orang benar-benar ketakutan adalah kenyataan bahwa saat itu Nanda sudah meninggal hampir 2 tahun. Sejak malam ulang tahun tersebut, gangguan aneh mulai dialami Rika hampir setiap hari.
Ponselnya sering menerima pesan kosong tepat lewat tengah malam. Kadang hanya berisi 1 titik, kadang hanya foto lorong gelap yang tidak dikenal. Tetapi nomor pengirimnya selalu berbeda dan tidak pernah bisa dihubungi kembali. Hingga suatu malam, tepat pukul 00.13, sebuah pesan masuk kembali ke teleponnya. Pesannya sangat pendek. Aku masih takut pulang sendiri. Setelah membaca pesan itu, Rika langsung jatuh pingsan. Kini sebagian bangunan lama STIPRM sudah rusak dan tertutup semak liar. Namun warga sekitar masih percaya ada sesuatu yang belum benar-benar pergi dari tempat itu. Beberapa pengendara malam mengaku kadang melihat cahaya kecil seperti layar ponsel menyala dari lantai 2 gedung kosong ketika hujan turun. Dan sebagian percaya, di balik lorong-lorong lembab bekas kampus tua tersebut, masih ada seseorang yang terus menunggu sebuah pesan terakhir dibalas sebelum akhirnya bisa benar-benar pergi.